Jumpa lagi teman-teman, kali ini akan saya tunjukkan bagaimana aplikasi Royal Key ini bekerja dan settingannya seperti apa. Di layar hitam sebelah kiri ini akan saya tunjukkan, ini adalah tampilan dari handphone. Ya, sedangkan yang di kanan adalah gambaran bagaimana situasi di akun Binance ya. Baik, kita buka dulu di akun. Ya, ini adalah akun Royal Key. Klik di bagian bawah main, kanan bawahnya itu adalah main. Kalau Anda ingin melihat ini situasi koin yang diperdagangkan yang mana, Anda klik di bagian bawah di samping home itu ada kuantitatif, klik di sana. Nah, di kuantitatif ini ada koin-koin yang sudah terhubung yang kita tradingkan, ada juga yang belum ya, yang abu-abu ini yang belum, yang merah ini. Nah, ini dalam kondisi floating minus. Jadi kami ada mentradingkan dua koin dalam hal ini, yaitu koin Cardano ada per USDT dan Ethereum per USDT. Nah, sekarang saya akan lihat contohnya di sini. Anda perhatikan di Ethereum berpasangan dengan USDT. Ini kita menggunakan fitur cycle, artinya dia akan beli lagi kalau nanti sudah tereksekusi jual ya dia langsung ngambil lagi, beli lagi itu ya pada suatu harga. Ya, ini saat ini dalam gambaran sekarang ini dia sedang floating minus 0,70. Dia memiliki kuantitas saat ini adalah di 0,01390, harganya 2,160 sekian. Nah, sebenarnya sih Ethereum ini sedang ada peningkatan harga 1,28%. Tapi dari harga yang kita pasang terakhir ini masih minus. Nah, jadi kita lihat. Nanti kita cocokkan dengan grafik di sebelah kanan. Ini juga Ethereum USDT pada saat yang sama. Nah, untuk melihat ini, kita lihat, klik saja di Ethereum di handphone Anda. Klik. Nah, di sini kelihatan posisinya saat ini. Dia untuk Ethereum USDT ini dia melakukan cycle. Lalu posisi USDT-nya adalah 30,23 USDT. Jadi kita sudah menggunakan 30 dolaran untuk membeli Ethereum ini. Posisinya kalau dilihat Ethereum-nya cuma 0,01390. Nah, dengan pembelian sudah kena call 1, artinya kita yang inisial pembelian sudah beli pertama, lalu ternyata harga turun. Dengan harga turun kita sudah kena call 1 ya, sehingga dalam kondisi segini rata-rata pembelian kita sudah lebih turun dibandingkan sebelumnya. Jadi harga rata-rata kita untuk semua koin keseluruhan ini adalah di 2,174.54. Nah, sedangkan harga sekarang sedang berjalan di 2,164. Ya, rata-ratanya lebih tinggi, sedangkan harga masih lebih rendah. Sehingga dari sini dihitung kita masih dalam posisi saat ini kita masih floating minus 0,45%. Nah, di sini muncul catatannya kalau Anda lihat agak ke bawah juga. Nah, call margin akan di-trigger. Call margin berikutnya, jadi yang tadi kan baru yang pertama ya. Ini lihat di kanan atas sudah kena call margin yang pertama. Lalu berikutnya seperti ini akan ada call margin akan tertrigger di harga lebih rendah tentunya ya. Kalau harga turun maka kalau nyentuh di harga ini maka akan tertrigger call marginnya ya di harga 2,065. Nah, kalau harganya kemudian naik maka akan terjadi trigger juga untuk take profit di harga 2,202.8. Jadi Anda lihat saat ini kita sedang berada di harga 2,164. Kalau harga mencapai 2,202 maka dia akan tertrigger untuk mencari kesempatan menjual pada harga tertinggi yang paling mungkin. Nah, settingan untuk ini adalah, jadi pembelian pertamanya, jadi dalam hal ini saya bikin pembelian pertama inisial ya 0, pada saat nolnya, startnya gitu, kita beli 10 dolar, kita mulainya. Settingannya saya batasi, kita masih coba untuk sampai 3 margin call, ya kita batasi 3 margin call dengan take profit ratio. Kalau harga naik akan tertrigger di harga naiknya dari pembelian rata-rata 1,3%. Nah,
itu akan diikuti terus harga naik, kemudian dia baru akan melakukan eksekusi jual untung ini kalau dari kenaikan turun 0,3% baru akan dieksekusi. Kalau belum sampai 0,3 turunnya, harga masih naik terus, maka akan diikuti naiknya sampai maksimal. Jadi ini semacam trailing ya, trailing stop kalau di forex. Nah, kalau harga ternyata dari kondisi sekarang harganya turun, maka dia pada call kedua, ya kan ini sudah call pertama tadi ya, ini Anda lihat di kanan atas, ini sudah kena call 1. Untuk ke call kedua, maka dari call pertama kalau harga ngedrop lagi turun sampai 4% lagi, maka dia akan tertrigger untuk membeli lagi gitu ya, beli lagi lebih banyak. Nah, dia baru akan mengeksekusi beli ini ketika harga turun, begitu naik 0,5% maka dia akan langsung eksekusi beli. Nah, bagaimana stepnya untuk default settingannya ini kami masih menggunakan settingan defaultnya. Coba dilihat, kita klik trade settingnya. Nah, Anda bisa lihat first buy amount-nya 10 USDT. Kita margin call kita batasi 3 kali. Dengan take profit ratio 1,3%, kita akan eksekusi kalau dari kenaikan itu turun 0,3%. Dengan buy in callback-nya 0,5%. Nah, saya klik tadi di sini margin konfigurasi, kita minta 3 kali, kita klik di panah kanan margin configuration ini, klik. Nah, inilah dia ya. Jadi margin call drop 3,5%, dia akan membeli 2 kali lipat dari pembelanjaan pertama. Margin call kena yang lapis kedua, turun 4% dari pas call-nya, dia akan belanja 4 kali lipatnya. Kalau margin call turun sampai call ketiga, turun 4,5%, maka dia akan membeli lagi sebanyak 8 kali lipatnya. Jadi dengan demikian, maka kalau dihitung, untuk sampai kita bisa tetap belanja pada call ketiga ya dengan konfigurasi ini yang nolnya itu adalah $10, maka kalau kita hitung $10 ditambah $20 tambah $40 tambah $80, nah ini sudah sampai 150 USDT. Kita harus siapkan untuk sampai ke call ketiga ini. Ya, settingannya tentu boleh lebih dari 3, harus menyesuaikan dengan kekuatan dana Anda. Tuh ya, Anda hitung Anda punya kekuatan dana sampai di lapis keberapa nih bakal kuat, terus berapa kelipatan belanjanya. Karena dengan kelipatan ini akan mempengaruhi nanti harga pembelian rata-rata ya, harga pembelian rata-rata terakhir, sehingga kita bisa perkirakan begitu harga naik dari pembelian rata-rata sebesar 1%, maka akan lebih mudah untuk diraih melakukan likuidasi penjualan. Saya back dulu margin configuration ini, nah seperti ini ya. Saya back lagi. Nah, ini yang settingan yang sedang berlangsung ya, Anda lihat sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisinya settingan ini di market. Anda lihat ini di chart ini harga Ethereum ya, USDT wah naik terus, naik sampai puncaknya nih di 12 Mei kemarin, langsung sudah itu turun ya, naik gitu ya. Turun sampai harga sekian, naik lagi ya, turun lagi, naik lagi ya, begitulah ya. Nah, kita sekarang ada di ujungnya ini, kita akan lihat. Nah, saya sudah coret-coret di sini lapisan-lapisan yang akan diambil. Ini saya di sini tulisnya sampai 4 call gitu ya, padahal tadi di aplikasinya kan sampai 3 call saja ya kita settingnya. Realnya dia baru pada call pertama. Nah, apa yang akan terjadi? Kita lihat di chart sebelah kanan ini. Ini saya sudah kira-kira ya, dia akan melakukan lapisan-lapisan. Kalau harga turun maka dia akan ngambil lagi. Ini untuk memberikan ilustrasi apa yang akan dilakukan oleh. Ini saya lihat di chart per candle ini adalah 1 jam. Setiap 1 jam. Nah, kalau dilihat dia pertama kali tadi sudah melakukan, setelah beberapa kali cycle gitu ya, nih karena harga naik terus, ini peluang dia ngambil untung nih, untung jual lagi, setelah jual dapat untung, kemudian beli lagi, untung jual lagi, beli lagi, untung jual lagi, begitu ya. Harga turun ya, tunggu kalau kena call-nya dikenain, kalau enggak ya naik harga dapat 1% dia jual gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh robot ini. Jadi sehingga sebelum hari ini dia sudah berulang kali nih mengambil peluang untuk profit. Nah, kita lihat sekarang kondisinya terakhir.
Nah, tadi di hari ini dia sudah pada pembelian terakhir nih, cycle terakhir dia sudah beli di harga ini ya. Saya tulis di sini buy 0 ya. Nah, pada buy 0 ini ya dia beli, tentu start pertama settingan kita kan start pertamanya dia belanja $10 ya. Itu settingan kita. Trade settingnya kita belanjanya $10 karena itu memang minimal harus belanja 10. Dia beli 10. Nah, gerakan harganya ini kita nggak tahu dia bakal naik atau turun ya. Nah, tapi robot sudah pintar mengatur. Dia akan mengambil untung tertrigger kalau ada kenaikan 1,3%. Kalau ada kenaikan 1,3%, dia akan tertrigger. Kalau naik terus, turun 0,3%, dia akan ambil untung. Itu. Jadi ini take profitnya kira-kira. Jadi kalau harga sebenarnya di sini naik, ya tentu dia akan merealisasi take profit. Setelah itu dia beli lagi kalau kita bikin cycle. Kalau kita bikinnya one shot, maka setelah terjual ya udah berhenti dia nunggu. Nah, kebetulan hari ini harga setelah dia beli pertama ini inisial $10, harga bukannya naik mencari take profit tapi turun. Gitu ya, turun, naik, turun. Nah, kemudian dia tertrigger call-nya ya, pas call-nya diturun 3,5%, dia ngambil 2 kali lipat. Jadi dari buy 0 ini turun. Nah, kira-kira di sini dia tertrigger untuk post call. Ya, saya bikin call 1. Jadi di sini ya turun naik sedikit, itu dia ambil posisi di sini. Sehingga ini adalah call pertamanya kena. Nah, di call pertama ini dia mengambil 2 kali lipat dari pembelian di pertama ini. Kalau di sini $10, maka di sini dia di call pertama karena kena tertrigger, kena eksekusi beli sebanyak 20 USDT. Jadi totalnya kita sudah belanja berapa? 10 ditambah 20. Ya, sudah $30 nih kita belanja. Nah, dengan pembelian gini, jadi take profitnya bukan di sini lagi. Ya, bukan harus lebih tinggi dari pembelian yang pertama, tapi kalau di rata-rata, di sini kita beli 20, di sini kita beli 10, kalau di rata-rata, nah rata-ratanya turun di sini, di average 1 ini. Pada call pertama, setelah pembelian 2 kali lipatnya, maka harga pembelian rata-rata jadinya di average 1. Nah, dengan harga rata-rata pembelian di sini, maka bila nanti harga naik dari rata-rata pembelian ini, 1,3%-an, maka akan tertrigger kena di take profit, ambil untung di take profit 1 ini. Gitu ya, kalau harga naik. Nah, pada saat ini kalau kita lihat chartnya belum naik ya. Jadi harga masih turun, kena call 1 sehingga rata-rata satunya ini lebih turun, take profitnya di sini. Jadi kita berharap harga ini akan terus naik sampai tertrigger take profit 1-nya untuk realisasi keuntungan. Nah, sekarang ini belum. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang harga ini apakah bakal naik? Belum tentu ya, bisa naik, bisa turun juga. Gitu ya, turun naik. Nah, kalau dia turun, katakanlah tertrigger di call 2 gitu ya. Tertrigger kena, maka dia akan beli lagi di call yang kedua. Nah, call 2-nya berapa? Settingan kita adalah call keduanya adalah 4 ya. Ketika turun 4% dari call pertama, kena call kedua, maka dia akan membelanja lagi 4 kali lipatnya dari inisial pertama gitu ya. Di sini 10, di sini kita belanja 20, di sini kita belanja 40. Jadi sudah habis berarti 60, 40 tambah 20, 60 tambah sini 70. Jadi kita sudah belanja 70 USD kalau harga nanti menyentuh di sini. Gitu ya. Nah, dengan kita belanja nanti sampai di call kedua, kita sudah mengeluarkan $70 USDT, maka rata-rata pembelian jadinya juga turun dibandingkan ini kan. Rata-rata pembelian pertama turun di sini. Jadi kalau dia kena call kedua, kita belanja lebih banyak, rata-rata pembelian juga turun. Nah, sehingga kalau naik ya sampai lebih dari 1%, 1,3%, maka akan tertrigger TP2-nya jadi turun juga di sini. Demikian ya.
Nah, demikian seterusnya sampai, nah karena kita settingnya kan 3 call ya. Jadi kita akan bertahan sampai di call ketiga di sini. Kalau kena call ketiga, rata-rata pembelian kalau di call ketiga berarti kita belanjanya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi 8 kali lipatnya itu ya di call ketiga ini. Belanjanya 80 USDT sekaligus membeli Ethereum. Sehingga sampai di sini kita sudah menghabiskan cadangan kita 150 USDT untuk membeli aset Ethereum ini. Tentu kalau sudah sampai di sini ya kita berharap dia akan naik ya melebihi rata-rata pembelian di call ketiga ini sehingga kena take profit. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi ketika turun maka dia akan kena call-nya. Rata-rata pembelian juga akan turun. Lalu take profit akan dilakukan 1,3% tertrigger untuk take profit di atas pembelian rata-rata. Begitu kira-kira cara kerjanya, ya tentu ini sangat tergantung dari settingan yang dilakukan ya. Jadi ada banyak yang men-settingnya sampai 4, 5, 6, bahkan 7 ya tergantung kekuatan dana Anda. Yang jelas minimal pembelian pertama adalah 10 USDT. Nah, berapa persentasenya setiap penurunan ini pun bisa disetting ya. Buy pertama berapa, call pertamanya saya nggak mau di 3, seperti di sini kan 3,5% ya, saya maunya di 5%, turun 5% baru saya akan trigger untuk beli lagi ya boleh ya. Jadi ini bisa disetting, angka-angkanya bisa kita pasang sendiri sesuai dengan analisa Anda. Terus berapa kali lipatnya akan belanja di setiap level itu juga bisa disetting, dimasukin angka Anda sendiri. Gitu ya. Nah, diperhitungkan dengan model begini. Ya, jadi range gerakan harga misalnya Anda akan perkirakan ya harga bakalan turun nih sampai berapa persen. Nah, ini harus diperhitungkan ya. Karena ini kan di chart H1 saya perbesar, kalau saya kecilin ya kurang lebih saya begini nih. Tuh. Ya. Naik begini sampai di sini masih bisa bertahan lah. Kalau bablas turun gimana? Ya udah. Kalau kita memang alokasi dananya cuma 150 USDT, sampai call ketiga udah habis ya. Ya udah kalau turun ya udah kita nunggu jadinya, pasrah nunggu. Kalau masih turun lagi ya tunggu, hold jadinya. Jadi Ethereum-nya kita hold saja, menunggu dia harganya balik lagi, gitu ya. Nah, ini enaknya kalau Anda punya duitnya banyak, USDT-nya cukup ya bisa sampai lebih besar ya. Tergantung cadangan dana Anda untuk melawan gerakan harga turunnya sampai berapa. Ya kalau Anda bisa tahu gerakan harganya seperti ini bakalan turun gitu ya. Kalau perlu ya udah jangan ambil dulu, tunggu dulu sampainya harga turun. Ya kan, tunggu dulu. Nanti kalau sudah agak di bawah begitu baru kita aktifkan. Ini untuk dia mulai pembelanjaan. Boleh, yaitu strategi Anda. Nah, Royal Key akan bekerja sesuai dengan settingan yang kita lakukan ya. Jadi settingan ini ya di handphone ini ya itu kita sendiri yang membuat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sendiri yang membuat. Kita belajar sama-sama di komunitas bagaimana cara settingannya. Mungkin ada settingan teman-teman yang juga cukup bagus, itu kita bisa ikuti, kita tiru, atau kita bisa juga mengikuti copy trade yang dilakukan oleh mereka yang sudah ahli. Ya, jadi itu dasar prinsipnya bagaimana kuantitatif sistem menganalisa gerakan harga sehingga memungkinkan kita mendapat peluang paling menguntungkan ini bisa kita terapkan dalam trading kita di Royal Key, trading di Binance. Perangkat untuk membantu ini dari platformnya Royal Key yang kita bisa pasang di handphone. Demikian teman-teman prinsip kerjanya, jadi silahkan dipelajari lebih lanjut. Bergabunglah bersama tim kami di komunitas, akan diajarkan bagaimana cara-cara setting ini supaya Anda bisa mengoptimalkan dana yang Anda miliki. Ini ada banyak pilihan koin tergantung dari dana Anda yang Anda miliki ya. Ya, Anda lihat di sini kami punya USDT 556
Sedangkan sudah berbelanja di sini di Ethereum kita sudah sudah terpakai $30 ya kan. Di Ethereum, di Cardano kami sudah terpakai juga 30, berarti 60. Sudah terpakai 60. Ya, USDT kita terpakai 60-an. Sedangkan ini kita masih punya dana 556 ya, 60 terpakai jadi udah 500. Nah, kami modalnya 500. Jadi di sini udah dapat 120 USDT dalam waktu hanya beberapa hari. Karena robotnya ini terus bekerja mencari untung ya, terus ya. Setelah kita setting sambil memantau pasar ya, biarkan dia bekerja mengeksekusi sesuai dengan settingan yang kita buat. Ya, kalau kita mau ubah settingnya ya nanti kalau dia masih bekerja kita pilih yang misalnya untuk Ethereum ya kita pilih dia one shot, maka nanti begitu eksekusi one shot ya dia berhenti. Kita ubah settingnya bisa. Sekarang saya masih pasang cycle, jadi kalau sudah kena eksekusi jual maka dia akan membeli lagi. Gitu lagi ya, cari untung lagi. Baik, itulah uniknya trading di kripto. Saran kami yang penting Anda pahami kekuatan keuangan Anda. Anda bisa memilih berapa koin dengan uang yang Anda miliki gitu ya. Kalau misalnya uangnya terbatas ya tentu hanya bisa main di satu koin saja. Kalau uangnya cukup boleh 2, 3 gitu ya. Kami sarankan jangan lebih dari 10% masang untuk pertama itu ya. Siapkan 3-5% lah. Jadi yang sisanya digunakan pencadangan untuk kemungkinan harga itu akan turun dan Anda masih tetap bisa bertahan di market ketika harganya berbalik kembali. Jadi salah satu risikonya kan memang floating minus ya. Oleh sebab itu ya kalau apesnya katakanlah Anda membeli koin lalu koinnya belum naik ya Anda harus bisa hold. Nah untuk itu pilihlah koin yang memang bisa bernilai aset. Artinya koinnya ini memang bagus ya, punya masa depan, didukung oleh komunitas, teknologi juga bagus ya, sehingga layak untuk Anda simpan dalam jangka panjang. Oke, banyak sekali pilihan koin ya. Untuk yang sudah terpilih di Royal Key-nya 50-an lebih. Untuk Anda yang baru belajar, untuk yang profesional ada juga pilihannya di sini. Nah, pilihan koinnya lebih banyak lagi. Gitu ya. Oke. Itu prinsip-prinsip cara kerja dari Royal Key. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda.